Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Hadis arba'in, hadis yang ke-8 insyaallah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus samin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al haditsu tasi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini sehat semuanya Pak ya, sehat semua, keluarga sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohani. Pada hari Ahad ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa sholat berjamaah subuh, luar biasa. Kehebatan sholat berjamaah subuh itu luar biasa. Yang pertama kata Nabi, fi zimatillah, orang yang sholat berjamaah ada jaminan Allah. Yang kedua, orang sholat berjamaah subuh kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin sama dengan sholat semalam suntuk, luar biasa. Yang ketiga, orang sholat berjamaah subuh mendapatkan nilai disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam menyaksikan kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah ya. Ada yang kekurangan, kurang khusyuk, rukunya kurang sempurna, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita. Kita selalu berdoa untuk kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian punya keturunan kita dzurriyyah thayyibah, soleh dan solehah, wafat dalam husnul khotimah. Ketika datang malakal maut diucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kita juga berdoa kepada saudara kita yang ada di Palestina, di Umlana, di Yaman, di Syria, di Uyghur, di Kashmir, di Rohingya, dan terutama sekali saudara kita yang di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, saudara kita yang beriman mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, pangraksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluarga kita ada yang murtad ya. Murtad karena jabatan, murtad karena jodoh, karena cinta, karena uang. Mudah-mudahan sekeluarga kita semua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan kita harus bersyukur juga banyak orang-orang pimpinan-pimpinan agama di luar Islam sekarang yang berbondong-bondong masuk Islam. Kita lihat sekarang bagaimana di Jerman, perkembangan di Jerman, di Inggris, di Amerika, di Perancis, itu sekarang banyak orang-orang ateis, orang-orang di luar agama Islam banyak yang masuk Islam. Dan yang paling berjasa lagi diantaranya adalah seorang hamba Allah, bukan dari orang Arab ya, bukan dari India, namanya Zakir apa? Zakir Naik. Dia siap setiap saat, setiap dia debat pasti menang, dan setiap yang kalah pasti masuk Islam. Itu luar biasa ya. Ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan seorang hamba yang begitu cerdas, padahal bukan ulama, dia seorang dokter ya.
tapi dia hafal Quran, hafal Injil dan hafal agama yang lain gitu, agama Hindu, agama Buddha dia hafal, luar biasa. Nah ini kita punya kebanggaan, kita ucapkan alhamdulillah. Di lain juga prihatin ya, bagian Cianjur Selatan, pinggiran Sukabumi sekarang juga prihatin banyak yang pindah agama gitu, jadi tuker gitu, orang kafir asup Islam, orang Islam murtad gitu. Jadi kalau mobil mah perwis gitu dah, adu kebelah kulon, adu kewetan, Allahu Akbar. Dan kita sekali lagi jangan lupa kita doa, Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mari kita lanjutkan hadis arba'in yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah maksudnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ya sabda Rasul? Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian apalagi diperintah Allah kepada Nabi, wa yuqimus sholat, umatnya setelah syahadat harus mendirikan sholat. Yang ketiga harus menunaikan zakat. Ini yang tiga ini pokok banget ya. Satu, padahal nanti ada zakat, puasa, dan naik haji ya. Yang kedua, tidak disebutkan antara puasa dan naik haji. Ini perawalan hadis nanti. Karena hadis ini enggak sekaligus beruntun. Jadi setiap hari, setiap minggu itu bertambah seperti Quran aja. Jumlahnya 30 juz. Yang suratnya 114 itu diturunkannya tidak langsung ke bumi itu sekaligus, enggak. Jadi kadang-kadang satu ayat, besoknya ayat lagi, kadang-kadang telat gitu. Kadang-kadang 15 hari baru datang ayat gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, termasuk hadis. Ini hadis hadisnya hadis hadis yang pertama, artinya nabi yang baru tidak lama daripada diangkat jadi Nabi Muhammad, jadi Rasul. Kata Rasul, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ini lagi viral ya sekarang, viral ayah Abuya apa tuh namanya, Abuya apa. Jadi kalau lihat medsos itu ramai juga ya, antara Kiai dengan Kiai perang. Kalau bulan Maulud nanti perang Maulud. Nanti datang Rajab, kurang Rajab, rame lagi di. Tapi kalau orang nggak punya medsos mah nggak rame juga, biasa, tenang-tenang aja. Tapi aneh, ada seorang biduan ya, nggak pegang HP itu. Jadi pegang alamat HP dia itu dari orang lain, jadi sekretarisnya, nggak pegang HP sama sekali. Karena memang kalau kita kalau HP itu kan subhanallah. Kalau dulu kan HP-nya cuma suara aja sekarang ya. Kalau sekarang HP-nya kan banyak bonusnya gitu. Bukan suara aja, ada WA gitu, ada YouTube, ada Instagram, Facebook. Wih, lebih gawat lagi sekarang, subhanallah. Nah, jadi sekarang lagi viral ya. Kemudian viral lagi bahwa sholat 5 waktu itu tidak di dalam Al-Quran. Yang setelah cek and recheck, ada sholat subuh, sholat isya, sholat asar, ada keterangannya, waktunya ada, nama sholatnya juga ada. Nah, ini untung masih banyak hamba-hamba Allah yang pinter gitu, yang bisa menjawab. Kalau kita nggak punya ulama-ulama yang cerdas, kita ngikut juga. Oh iya, nggak ada juga dalam sholat, dalam Al-Qurannya nggak ada keterangan sholat 5 waktu. Ternyata orang yang hafiz Quran, yang alim bisa menjelaskan. Nah ini, jadi hari ini kalau demikian. Nah, jadi hatta yashhadu, apa itu syahadu? Ashhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Itu dalam kitab Sulam Taufik itu terjemah, aku bersaksi dan aku meyakini, gitu kan? Aku bersaksi dalam lidah, kemudian meyakini di dalam hati, gitu. Syahadat. Karena ada orang di zaman Rasul bersyahadat lidahnya, tapi hatinya tidak bersyahadat. Nanti Bapak lihat surat Al-Munafikun. Al-Munafikun ayatnya 11, setelah surat Jum'ah itu. Ya hampir tamat lah. Lihat di Quran nanti surat Jum'ahnya 11 ayat, surat Munafikunnya juga 11 ayat. Itu ada kesaksian palsu di zaman Rasul.
Gitu kan? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau. Dan Allah mengkonter kesaksian dia, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang munafik itu dusta dalam kesaksiannya. Jadi bahkan ada orang yang ngaku iman kepada dalam surat Al-Hujurat, wa qalatil a'rab, ada orang-orang Arab Badui. Jadi bapak-bapak nanti terjemahan Al-Quran itu beda ya. Kalau Arabiyun itu orang Arab asli ya, bangsa Arab, orang bangsa Arab asli, Arab kota, Arab Menak lah kalau ada Menak Kures. Ada Arab itu Badui, kan kita juga ada Badui ya, di Banten ada Badui kan. Nah, di Arab juga ada Badui. Yang paling lucu itu Badui waktu perang Iran Kuwait ya. Nah, ada orang Badui, dia suaka politik, dikasih hotel nggak mau, pengennya di bawah pohon gitu, teranjang, nggak pakai baju dia. Itu orang Badui masih ada. Sekarang juga di Arab juga ada. Ya, kalau dikasih hotel nggak mau, pengennya dia nggak pakai baju, terus di bawah pohon, masih ada. Dulu pernah kan kejadian. Lucu. Nah, jadi orang-orang Arab Badui mengatakan kepada Nabi, amanna. Nah, dijawab oleh Allah, kul bejakeun ku anjeun Muhammad, katakan oleh Muhammad, lam tuminu, kamu belum iman, jangan ngomong aku iman, walakin kulu aslamna, kamu baru Islam. Berarti beda dong. Islam jangan ya beda. Banyak orang yang ngaku Islam tapi sholat nggak kuat, gitu kan? Puasa nggak kuat, itu baru Islam, ngaku Islam, tapi belum beriman. Nah, jadi zaman dulu ada, saya orang Islam, tapi sewot sama Islam. Ada orang kan, rektor juga, pak dosen juga, saya orang Islam, tapi saya tidak mau melaksanakan syariat Islam. Ada orang begitu sekarang, ada. Saya orang Islam tapi tidak menerima syariat Islam. Nauzubillahi min dzalik gitu. Padahal sholat juga syariat Islam. Tapi dia nggak mau pakai karena udah kocelak itu namanya. Sudah on jalan mana? OTM, otak miring. Ngelo ngaku Islam tapi mengusung Islam, tolol jalan. Nah, hadirin kaum muslimin, yashhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini ramai juga, ada dialog antara seorang mahasiswa dengan Zakir Naik. Jadi ada pertanyaan, Pak, kapan Zakir Naik? Pak, katanya orang walaupun bukan orang Islam bisa masuk surga juga katanya. Kenapa? Dia kan ada yang bikin masjid gitu kan, sumbangan kepada yatim piatu, fakir miskin, banyak orang yang bukan Islam. Tapi dianya orangnya baik gitu kan, bikin masjid, sumbangan masjid gitu kan itu. Terus ditanya, kamu kuliahnya di mana? Di anu, bukan saja punya katanya gitu. Terus kata Zakir Naik, kamu ikut ujian tapi kamu belum daftar sebagai mahasiswa, tapi ujian kamu lulus, bagus nilainya, tapi kamu nggak daftar waktu jadi mahasiswanya. Diterima enggak katanya? Ya enggak tuh. Nah, kamu juga begitu. Islam juga begitu, harus daftar dulu jadi Islamnya, ujug-ujug sedekah gitu. Tapi enggak ada kesaksian, tidak ada daftar. Bahkan syahadat itu adalah pondasi. La ilaha illallah adanya kursinya surga. Tidak mungkin kita buka pintu kalau nggak ada kuncinya. Apa itunya? La ilaha illallah. Yang rame ada bilangnya nggak masuk akal. Jadi ada seorang jelema jadi ini kesal jadi ini. Ada seseorang yang kalau masuk akal baru diterima, kalau nggak masuk akal nggak terima, walaupun hadisnya sahih. Masuk akal nggak terima itu katanya. Yang paling dahsyat lagi, lebih gila lagi, ada orang tapi nggak disebut namanya, nggak boleh ya, udah 14 abad ini katanya, dari mulai dulu sampai sekarang itu salah katanya menerjemahkan faqta'u aydiyahuma, harus potong dua tangannya. Jadi pakai akal dia, padahal Quran itu dari Quran, hadis, sahabat, tabi'in, khalifah,
semua melaksanakan syariat kisos, cek manehna tidak masuk akal gitu, tidak masuk akal. Potong tangan itu bukan tangan yang dipotong, itu tidak masuk akal, jadi nggak masuk akal terus gitu. Nah tapi kan ini tantangan juga untuk membangkitkan umat Islam, jangan tidur gitu ya. Jadi banyak orang-orang sekarang yang ingin menjabarkan Al-Quran justru bukan memperkuat iman karena ngaragu-ragukan, menyalahkan ulama-ulama yang dahulu, menyalahkan. Nah ini juga kita harus istighfar ya Allah. Kembali kepada tadi saya bilang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ada yang lagi menyakitkan lagi bahwa Sayyidina Ali setelah meninggal dunia, istrinya katanya dibunuh, digencet oleh orang-orang, oleh sahabat Nabi sampai mati, diinjak-injak katanya. Kemudian dia berkata bahwa aku salam kepada bapamu, sampaikan sahabat bapamu sudah murtad. Itu kan bukan kata Sayyidina Ali, itu mah hanya ngarang aja gitu. Nah itu banyak sekarang, tapi mudah-mudahan Al-Hidayah saya yakin guru-gurunya benar istiqomah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi harus steril kita, jangan sampai ada begitu, kasihan. Jadi kita bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu syahadat ya. Syahadat ini adalah konsekuensi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita harus mentaati Allah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, kita konsekuensi menyaksikan Muhammad Rasulullah, kita harus konsekuensinya melaksanakan apanya? Syariat daripada atau aturan-aturan dari Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan Pak Kiai, saya bertanya nih, boleh ya? Boleh. Katanya Pak, saya percaya sama Allah, tapi saya nggak mau ikut ajaran Muhammad. Wih gawat itu. Dulu saya pernah di Bandung, ada aliran kebatinan gitu. Ya percaya sama Allah, eling sama Allah, tapi nggak melaksanakan syariat. Waduh gawat itu. Allah menjamin wa may yuti rasulah faqad Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul berarti taat sama Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, dengan wahyu. Aduh Allahu Akbar. Nah satu ya. Yang kedua, perintah Nabi, perintah Allah terhadap Nabi setelah wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Nah, jadi saya diulang-ulang di sini, para kiai sudah hafal ya, sudah jelas dalam surat hikam juga. Ada orang yang melaksanakan sholat tapi belum mendirikan sholat. Sholatnya rajin tapi diperiksa, wuduna teu bener, sujudna teu bener, rukuna teu bener, kiblatna teu bener, waktuna oge teu bener. Nah ini belum melaksanakan, menunaikan wa yuqimus shalah. Ada zaman Rasul, ada orang sholat, wudhu lagi kamu, udah sholat depan Nabi, ambil wudhu lagi, udah sholat lagi, ngambil sampai 3 kali. Sahabat bingung, gimana ini, saya sudah sholat di tahap ternyata wudhunya nggak bener, sholatnya juga nggak benar, itu ya, ruku sujudnya nggak benar. Nah di zaman Rasul sudah ada orang yang tidak sesuai sholatnya seperti Nabi. Maka Nabi menganjurkan solu kama ro'aitumuni usolli, sholat kamu sebagaimana aku sholat, engkau lihat aku sholat. Tempokeun kaula cek Kanjeng Rasul, ruku sujudna, setelah ruku harus pakai tumaninah, sami Allahu liman hamidah, tumaninah, sujudnya pakai tumaninah, Rabbik firlilnya pakai tumaninah, mau naik ke atas hadu ada jalsatun istirahah. Jadi hadirin kaum muslimin, ini kadang-kadang kita nggak dipakai ya, sulit ngamalkannya. Kita setelah ruku, setelah ruku kan naik nih, ini sudah sujud nih, setelah sujud gitu kan. Karena kita nggak sabar, pengen langsung begini aja kan. Nah itu kadang-kadang pengen cepat. Padahal Nabi menganjurkan ada jalsatun istirahat. Ada sebentar, harus ada sabar dikit ya. Nah ada hadis Bukhari itu dalam Tajwid sore jalsah. Nah mau naik, nah Allahu Akbar, ada duduk dikit. Nah itu sunnah, itu kadang-kadang kita
Karena sholat itu pengennya buru-buru. Makanya wastabir alaiha, sholat itu harus sabar. Apalagi ada viral, tahu bener tahu nggak, ada orang salat taraweh 7 rakaat beres. Ruku pas dilihat begini. Jangan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada itu. Kalau enggak Bapak tempok, tinggalin di YouTube aja. Kakarak diuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam tahiyat tuh. Nah, ada itu sekarang. Ditanya sama orang, ini sudah temurun dari dulunya. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam. Cek manehna eta teu bertentangan cenah gitu. Baru duduk udah uluk salam kumaha tahiyatna coba. Warahmat tahiyatul mubarakatus shalah. Eta mah pas duduk tahiyat Assalamualaikum. Oh. Pas dicek 8 menit beres 23 rakaat subhanallah. Jadi ada judulnya taraweh tercepat sedunia. Aduh, aya waya. Ruku sujudnya. Sedangkan dalam ruku itu adalah rukun sholat. Fatihah rukun sholat. Sujud dengan tumaninah rukun. Kemudian Robbik firlina, tak duduk antara sujud itu rukun. Gitu. Harus ada tumaninah. Subhana rabbiyal azim tumaninah. Sami Allahu liman hamidah ada tumaninah. Sujud ada tumaninah biqadri subhanallah. Makanya lucu, ada orang pinter manaksih haji, pas sholat tuh pinter dituncelok. Sholatnya pinter, munggah hajinya manasik hajinya calakan enggak apa, sebab dia pelatih manasik. Pas lihat sholatnya nggak pakai tumaninah, wah dituncelok. Itu kalau orang sudah dituncelok. Halo Akbar. Sedangkan yang ditanya itu yang pertama adalah sholat. Can Nabi waktu meninggal dunia pas didengar as-sholah. Kira-kira 10 detik lagi meninggal, punya Kangjeng Rasul ininya mulutnya bergoyang, tapi nggak bersuara, nggak kedengeran. Pas diintip sama Sayyidina Ali, dengerin apa yang di as-sholah ummati as-sholah ummati as-sholah wa ma malakat aimanukum. Muteun ka sahab ka umatna sieun ninggalkeun salat. Rempan, khawatir, takut umatnya meninggalkan sholat. Sekarang umat Rasul, ayah aku Islam ada nggak meninggal sholat? Ada nggak? Ada ya. Allahu Akbar. Nusa Jumat sekali. Bahkan yang paling seram, Sayyidul Fitri sekali. Setahun sangat. Nyerian. Tapi kita jangan sewot. Kita tinggal membina aja. Sudah syahadat. Mudah-mudahan kita ikut sholat yang benar ya, insya Allah. Jadi ada orang yang melaksanakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat pasti melaksanakan sholat. Tapi orang yang melaksanakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Jangan-jangan hari ini di zaman sahabat pun ada Nabi berulang-ulang suruh ngambil audu, sholat lagi. Karena apa? Tidak sempurna, belum pas sholatnya. Maka kita harus ada kursus sholat. Tapi saya salut juga ada seorang namanya apa? Ka'ban itu ada pelatihan sholat dulu. Bapak Ka'ban tahu ya di sini yang pernah jadi itu ada pelatihan sholat. Bagi jamaah yang nggak sampai sholat kita nggak diterima sama Allah. Karena ada hadis kalau sholatnya nggak beres semuanya nggak beres. Allahu Akbar. Tapi sama Abuya juga nggak masuk akal juga itu hadis itu nggak masuk akal, nggak diterima sama dia. Aduh ampun. Rame di dunia lah. Yang kedua setelah syahadat, sholat yang kedua kemudian. Dan sholat yang diterima, yang mendirikan sholat itu ada beda, ada ketahuan. Kalau orang sholatnya bagus, dan ada respon dari Allah, maka sholatnya akan melahirkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya ada respon dari Allah, diterima oleh Allah, maka kehidupannya kan beda, akan mampu bisa menjauhi daripada yang dilarang oleh Allah. Tanha al fahsya,
Tidak mungkin orang sholatnya sudah direspon oleh Allah, yang sudah sholatnya berkualitas, yang diterima oleh Allah, tidak mungkin dia berbuat fahsya. Apa itu fahsya? Lamun cek urang Sunda mah calutak. Ngomongna moal calutak, kalakuana moal calutak. Tahu calutak ya? Porno. Tidak mau ngomong porno, tidak mau berbuat porno. Kenapa? Sebab sholatnya sudah bisa menghalangi dari perbuatan porno, dari perzinahan, pacaran juga nggak mau. Kenapa? Sholatnya berkualitas. Tapi sekarang kan sholat ada istilah Islam osok, Islam Indosiar. Apa itu Islam Indosiar Pak Kiai? Ya pagi-pagi ya ceramah bagus, tapi malamnya dangdutan. Itu namanya Islamnya Islam Indosiar. Atau Islam RCTI oke, ngaji oke, alah gapleh oke urang mah ye ngaco eta salat osok salat, cuman salatnya berkualitas, belum melahirkan tanha anil pasyai wal munkar. Kita mah dalam kelompoknya kelompok muktasid. Kita coba dari pagi sampai zuhur apa yang kita kerjakan? Salat isyraq, salat duha, kerja baca Quran berapa juz. Tapi kalau kita habis sholat antara subuh dengan zuhur itu kita bebas hidup, tidak pakai aturan, mata tidak dijaga, mulut tidak dijaga, makan pun kita seenaknya. Nah itu namanya muktasid. Islamnya Islam RCTI oke, atau Islam Indosiar. Ayo pagi-pagi ngaji, pala ragu skorina segala rupa. Penting nanti jara rogen. Eta nu nonton sarua. Panona eta nu dipake ngaji, panona ti penting, panona eta keneh. Cek malaikat bingung ieu jelema teh kumaha teh. Nah, cek malaikat tong bingung lah, cek malaikat raqib salat ngajina bagian urang, malaikat adid cek malaikat masyab, malaikat adid tah bagian salahna geus. Jadi di dalam diri kita itu ada dua pencatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari mulut kita kecuali sudah dicatat. Malaikat raqib, malaikat atid. Bapak lagi baca Quran, oh malaikat raqib. Baca sholawat, lagi sholat, sedekah, lagi nasihat, cek malaikat raqib, bagian gue nih. Nah, pas ngomongin gibah, ngomongin orang lain, ya. Maksiat mata, maksiat panon, oh malaikat atid catat. Jadi nanti kita diperlihatkan. Iqra kita baca tuh tulisan mana? Ke malam minggu saya di mana? Yo, malam Jumat saya di masjid, tapi malam minggu saya di luar masjid, ada di puncak. Tatim. Cuman ada ngarannya ada keadilan. Satu kebaikan 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat salah cuma 1 kali lipat. Dan ada dosa yang ditutup oleh Allah. Wa kafir anna sayiatina. Padahal dulu kita pernah berbuat salah, tapi ditipek sama Allah, dipupus. Ditipek itu kan beda ya, ada yang dipupus, ada yang ada yang ditipek, ditutup. Dulu kan ada ketika tek ya, kalau salah itu pakai ditipek dulu, diputih. Nah baru kita, yang salah itu yang pertama nggak ketahuan karena sudah ditipek. Itu ada orang semacam itu. Tergantung kita kesolehan kita waktu di dunia. Kalau di dunianya rajin menutup keaiban orang lain, pasti di akhirat juga ditutup sama Allah. Awas. Allahu Akbar. Nanti bab gibah, ada gibah yang tidak dosa. Siapa? Ngomongkeun aya kiai ngaku kiai tapi ngarobah Quran, ngarobah hadis, teu naon diomongkeun teu doraka menang ganjaran sama. Supaya ulah ilu ka manehna. Jangan sampai ikut sama dia. Pak kiai kok ngomongkeun kiai, ente kiai nu mana? Kiai anu arek ngarobah Quran jeung hadis mah eta wajib dibejakeun, diumumkeun. Awas ulah deukeut jeung eta gitu kan? Gitu. Musang berburu domba. Teu naon teu doraka eta mah. Tapi orang mukmin yang tidak membawa fitnah, gitu kan? Tidak berbuat seperti Dajjal. Nah, paling takut ada hadis Nabi nih. Yang paling aku takut itu umat kaula bukan lebih dari Dajjal. Siapa itu Dajjal? Orang yang punya ilmu tapi menyesatkan orang. Nauzubillahimin. Allah sekarang sudah apa yang disabdakan oleh Nabi ada? Salat. Kemudian wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Apa yang diperintahkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, harus pertama adalah sholat. Dari umur berapa tahun anak kita? Dari umur 7 tahun harus. Tapi kalau sampai 10 tahun masih membangkang, harus disiapkan pecut. Apa itu pecut? Ayo, cambuk.
Nah, bapak-bapak boleh silaturahmi nanti ke daerah wilayah kampung Islam di Thailand, di Patani. Tahun 2008 kalau nggak salah. Itu setiap rumah itu aneh, ada cambuk bagus itu. Cambuk, setiap rumah itu ada cambuk. Tapi saya bilang ini cambukan cambuk binatang. Tapi ternyata itu guru-gurunya, kiai-kiainya menganjurkan kepada murid-muridnya yang sudah punya keluarga harus beli cambuk. Buat cambuk siapa? Buat nyambuk anaknya atau istrinya yang berani meninggalkan sholat ketika anaknya umur 10 tahun. Itu ada, benar-benar itu mah ada. Kita mah nggak ada cambuk ya. Ada juga cambuk yang kuda orang. Bagus amat coret yang kuda. Luar biasa. Saking sayang anak itu, bukan jangan dibangunin kasihan masih ngantuk. Padahal dia sudah dewasa. Waktu saya di Bandung nih, karena saya 10 tahun di Bandung. Saya mau membangunin anak bibi saya. Kata saya, bangun subuh. Jangan, kasihan masih ngantuk. Astagfirullah. Jadi orang sayang sama dia, jangan sampai punya dosa meninggalkan sholat. Tapi karena nyaahnya sayangnya bukan sayang agama, dia bilang begini, Pik, jangan dibangunin tuh si anak bibi, biarin kasihan katanya, masih ngantuk dia. Allahu Akbar. Saya bingung, astagfirullahaladzim. Pada usianya sudah punya istri tuh, yang saya mau bangunin dia udah punya istri, kasihan kan ya, dia ngantuk katanya. Allahu Akbar. Kasihan itu, kasihan yang membawa ke neraka itu. Ya makanya dalam Islam, hukum dalam ajaran Islam, kalau seandainya 10 tahun masih menolak kepada sholat, maka padribuhu, pukul, tapi pukulnya ulah sirah. Naon, cepretna, betisnya, bujurnya. Kalau kepala nggak boleh, Itu Islam itu diatur sama begitu. Jadi dilatihnya dari mulai kapan? Dari mulai 7 tahun. Maka saya punya cucu sekarang sudah hampir 7 tahun, dibawa ke masjid, ikut supaya tahu so. Terus ruku sujudnya kan 3 tahun dari 7 sampai 9 lentur kan, ruku sujudnya lentur. Coba kalau ada orang yang baru sholat ketahuan tuh. Ada orang yang dia orang sudah tua sholat tapi nggak suka sholat dulunya, atau rukunnya kan halang. Saya juga suka masih jatuh, nonton orang yang baru sholat, artinya orang udah tua baru sholat. Saya juga suka nonton. Baru tahuan itu, ketahuan. Nggak ada kemuajarin orang. Tapi sedikit-sedikit udah saya peluk dulu gitu. Jangan di tempat yang rame, dia malu gitu. Kenapa? Subhanallah. Kita Islam itu luar biasa. Dari umur 7 tahun. Nanti udah 10 tahun lentur. Udah 15 tahun sudah asik, sudah biasa, sudah normal gitu. Karena Allah banyakkan keguguran di dalam salat itu, dalam ruku tidak tumaninah, dalam sujud yang tidak tumaninah, itu kebanyakan gugurnya di situ. Maka cek setan lepas, jangan digoda. Karena salatnya sudah rusak gitu. Kadang kalau ruku sujudnya sudah tidak benar, setan udah bebas, nggak usah ngegoda lagi karena dia sudah nggak sholat lagi gitu. Bukan. Tapi mudah-mudahan ya belajar terus sholat insya Allah. Setiap waktu kita belajar sholat. Ada aja kekurangannya nanti. Nah kemudian sholat ya, Allahu Akbar. Ternyata hadirin kaum muslimin, orang-orang antara sholat dengan penelitian kedokteran, maka ternyata olahraga yang paling menarik adalah di dalam sholat. Mengandung olahraga, ruku, sujud, at-tahiyat awal, at-tahiyat akhir, sujud, apalagi sujud pada waktu tahajud, itu menurut teori dokter, penemuan dokter, itu luar biasa untuk kesehatan. Tidak akan mendapatkan penyakit stroke, tidak. Orang yang sholatnya sempurna menurut ahli kedokteran tidak akan menemukan penyakit stroke, karena untuk menghalangi sholat penyakit stroke itu ada di dalam gerakan sholat, baik di dalam ruku maupun dalam sujud. Itu manusia tidak kan. Allahu Akbar. Saya punya pengalaman, ada orang Banten, Jawara di Jakartanya, orangnya kurus, benar-benar itu Jawara, kira-kira 10 tahun lah kurang lebih dia meninggalkan sholat.
Pas pulang ke kampung tobat kepada Allah, nanya sama kiai, Pak Kiai, saya mau tobat gitu. Saya di kampung di Jakarta saya sama sekali nggak sholat, kadang-kadang katanya. Gimana tobatnya? Nah, ada satu kitab namanya Fathul Muin ya. Bapak mungkin dengar Fathul Muin ya. Dibuka dalam kitab Fathul Muin. Kamu jangan dulu melaksanakan sholat sehingga bayar utang sholat dulu kamu. Pokoknya jangan mikirin sholat qobliyah ba'diyah, jangan. Pokoknya kamu catat 10 tahun itu berapa waktu? 5 waktu kali sebulan baraha. Ayo, 5 waktu, 1 hari 1 malam kan 5 waktu, 10 hari 50 waktu gitu kan, sebulan 150 waktu. Catat tuh kemana? Kodoan tah sebulan kayak bulan kodo bener ngodoan sholat, catat kemana? Sebulan 20 tahun. Itu yang tadinya kurus pas udah ngodoan sholat badannya gemuk, jangkung gede, turun-turunnya jadi kiai atau jalan tobat. Allahu Akbar. Ternyata sholat itu benar-benar luar biasa. Sok ruku sujudnya benar, insya Allah kalah dengan lari pagi. Kiai alhamdulillah abing hapunten, abdi tengiring ngaos malam lari pagi dibandingkan jeung jalan anu kalah tahajud, jalan sholat subuh berjamaah, sholat isyraq eleh olahraga. Sebab olahragana bari eling ka Allah, sirkulasi darahnya normal. Insyaallah ya. Ternyata dalam perintah Allah itu ada apa? Ada manfaatnya untuk hambanya. Dan setiap yang dilarang oleh Allah pasti merugikan hambanya. Allah melarang untuk minum arak. Nyapu gua tuh minum arak, temenang naik mobil, temenang mawa mobil, tabrakan. Gak boleh orang yang mabuk itu, yang lagi play gitu ya, lagi sakota sama mobil tersanggup orang salaka. Otaknya bakal cilaka, jantungnya bakal cilaka. Ku Allah dilarang, karunyaeun ka hambana. Titah salat karunyaeun titah sehat. Hatena pikiranna titah cager, hatena titah cager salat. Jadi setiap perintah Allah akan menguntungkan kepada hambanya. Setiap larangan Allah apabila kita jauhi berarti untuk keselamatan. Nih, salat. Coba kalau kita salat lihat artinya, masya Allah. Fatihah, apalagi sok Robbik firli warhamni wajburni. Itu kalau kita diartikan keinginan kita semuanya ada. Pengen apa coba? Robbik firli, ya Allah ampuni dosa kami. Orang mau tukang dosanya, sok dihaja nu teu dihaja. Warhamni, ya Allah berikan rahmat kami, kasih sayangmu, jangan sampai kami dilaknat, jangan sampai kami dibenci olehmu ya Allah. Warhamni wajburni, selamatkan kami ya Allah, tambahlah kami dari kebocoran amal kami ya Allah, karena kami ibadahnya tidak full 24 jam. Subuh-subuh kami ibadah, jam 8 maksiat lagi, datang lohor, wajburni tambah. Urang mah tutup lobang gali lobang. Untung aya wajburni. Warfa nih, ya Allah angkatkan derajat kami ya Allah. Jangan sampai kami tidak punya nilai sebagai manusia. Itu kalau binatang dagingnya bisa diambil, ayam telurnya diambil. Kalau ayam sakit disembelih, kalau kambing ditabrak mobil cembelih. Kalau orang ada artinya nggak? Dagingnya nggak bisa dimakan. Gitu. Nggak ada istilah, Pak anak orang gering wae, orang pencit wae. Teu bisa. Menjadi pencit bawa ke dokter. Kalau kita punya ayam gering dipencit. Pak cenah ada kurang ketabrak mobil, kurang pencit, dibawa ke dokter. Mbak malam tabrakan dipencit, lamun hirup keneh jelema. Nah, naon hargana? Ibadah ke Allah, punya ilmu dan ibadah. Jauharoni, orang yang berilmu dan ibadah, di dalam dirinya ada 2 permata. Ayeuna urang diangkat taraja kali dae mah rajin salat berjamaah, ngaji teu bosen, lain malam minggu wae, Senin aya, Maghrib aya, Sabtu aya, Jumat aya. Naon sabab? Robbi zidni ilman. Jeung Gusti Allah ka Kangjeng Nabi, unggal poe minta tambah iman. Urang unggal poe nambahan minta rezeki bae. Ai nambah ilmu teu nambah-nambah. Tapi di rumah luar biasa. Saya salut sama Al Hidayah ini. Ada pengajian terus, habis maghrib ada pengajian ya.
Ada kan? Habis maghrib ada pengajian kan? Ada di sini. Subuh ada, itu kan? Ada kajian. Habis maghrib ada kajian di sini kan ya? Ada, luar biasa ini. Bukan seminggu sekali. Imam Mausuli dalam kitab Ihya Ulumuddin ngobrol sama santrinya, santri, kalau orang 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak makan obat, bagaimana? Atuh leuleus cek santrina bisa maot cenah. Cak Imam Mausuli, wa kadzalikal ilmu, nyakitu deui ilmu. Lamun anjeun tenangan ilmu 3 poe leuleus. Gitu, tahajud leuleus, berjamaah leuleus, kudu dices deui kunaon ku ilmu. Insyaallah. Yang kedua, Nabi diperintahkan setelah mendirikan sholat wa yu'tu zakah, harus tunaikan zakat. Nah Pak Kiai, saya mau nanya nih, nanya apa? Ada orang rajin sholat tapi koret mung zakat, gimana tuh hukumnya Pak Kiai? Lam tukbal sholatuhu, sholatnya dianulir sebab mereka mengimani perintah sholat, tidak mengimani perintah zakat. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ai sholat mah daek, pas ngalorkeun zakat heula nya ah. Komo anu bogan anu asetna 10 miliar sok 2,5% bara duit. Iya. Coba Pak Kiai nanya sama muridnya, kamu berapa punya modal berapa? Modal usaha 10 miliar Pak Kiai. Hak 2,5% bara pas dihitung nunggu kuinya sedekah lah ya. Setan itu pintar. Di zaman Rasul ada orang miskin rajin sholatnya, pas jadi orang kaya diminta zakat nggak mau dia. Itu diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, wa minhum man ahadallahu wa rasulah lain atana lana sadaqona wal musallin. Ada sebagian sahabat Nabi, itu jamaah Nabi di Madinah, dan datang kepada Nabi, dia berjanji kepada Allah dan Rasulnya, kalau saya jadi orang kaya saya akan sedekah dan jadi orang soleh. Palama tahun setelah jadi orang kaya bakhilu, nggak mau ngeluarin zakat karena dia puluhan ribu dombanya, mbekna puluhan ribu, pas di zakat di perintah zakat tina 41, wah elah tersanggup, maka tolak zakatnya. Cek Kangjeng Rasul, makanya dulu juga aku bilang sama engkau salabah, mendingan jadi orang miskin sabar, punya rezeki sedikit sabar bersyukur. Kamu tidak sanggup, tidak punya mental, kamu jadi orang kaya ternyata kamu jadi sombong. Makanya ada orang Allah sayang sama orang itu, diberi miskin. Ya Allah, kunaon miskin baik ya Allah. Tanya ke Kiai abdi kunaon Pak Kiai? Musbirid waqiah ya patahu ya roja, minta ke Allah puasa yang beungeut. Cek Kiai, mental manehna lamun beunghar moal kuat mental. Walau basatallahu rizqa libadi labagau. Kalau kamu jadi orang kaya, maneh eureun salat berjamaah. Ayo, lain cicing di imah, mana unggal penting di hotel. Oh gitu. Makanya siapa dikisminkeun wae. Memang tipena tipe kismin sama geus ulah sabar atuh. Nah, gitu. Makanya zakat, pemberian zakat. Nah, terus hadirin kaum muslimin, antara zakat dengan puasa tidak boleh dipisahkan bagi orang yang kaya. Nah, bagaimana Pak Kiai, saya nanya lagi nih, pertanyaan apa? Ada orang rajin sedekah, zakat suka, tapi nggak mau sholat. Ada, contohnya ada, banyak, bukan banyak sedikit ya, maaf. Saya punya saudara, tiap hari, tapi sholat kuat. Puasa kan tapi kalor puasa. ayah saya suruh Pak Kiai jangan ngimamin taraweh di rumah saya di daerah Bogor juga ya. Pas lohor ngopi ngarokok tekuat. Sholat tara, zakat merajin, zakat merajin, sedekah rajin. Ada begitu orang ada. Masa makanya tidak bisa dipisahkan antara sholat dengan zakat. Mana nih? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menegur Abu Bakar memerangi orang yang zakat, gitu kan? Nah, ketika wafat Rasulullah SAW, maka Abu Bakar mengutus orang-orang sahabat Nabi supaya menagih orang-orang kaya supaya membayar zakat. Itu ada orang yang subhanallah menyakitkan. Ketika Nabi dia orang baik,
Tapi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, itu Allahu Akbar, menyakitkan omongnya. Bukankah kalian suka Muhammad sudah meninggal katanya, itu kan? Nyebut Nabi Muhammad, padahal ke waktu ada Nabi Muhammad dia sopan. Tapi ketika meninggal Rasulullah, dia menolak zakat. Maka bersumpah Abu Bakar, wallahi, demi Allah, aku tidak akan membedakan antara orang yang meninggal zakat dan meninggalkan puasa. Saya akan perangi. Maka ketika itu Abu Bakar lain perang jeung kafir, perang jeung orang yang menolak zakat. Masya Allah, luar biasa ya. Allahu Akbar. Jadi kalau Islam itu diterjemahkan itu sekilas radikal, bukan radikal, itu perintah Allah. Zakat itu untuk membersihkan harta, sedangkan sodakoh untuk membersihkan jiwa kita. Jadi kalau nggak zakat itu dalam Al-Quran, sayutawwakuna ala ma bakhilu. Orang Islam yang nggak zakat itu oleh Allah hartanya akan dibentukkan kalung, tapi kalungnya dari api. Sayutawwakuna ma bakhilu. Nanti harta yang tidak dizakatkan Allah umumin dalam Al-Quran, dikongkorongkeun eta jadi seuneu hartana teh. Saparena jadi seuneu, duitna jadi seuneu, mobilna jadi seuneu, dikongkorongkeun ku Allah. Aya Quran eta, sayuqawwakuna ma bakhilu. Maka yang sholatnya sempurna pasti akan berani mengeluarkan zakat, akan jadi soleh. Tapi kalau sholatnya koslet, kadang-kadang dia tidak menerima zakat. Kenapa dia sholatnya rajin? Tapi nggak zakat, yakin dalam wudu dan sholatnya ada yang tidak beres. Jadi dia tidak mau. Sebab tentunya wudunya bagus, sholatnya bagus, otomatis zakatnya juga normal, kelar. Kiai cina rajin sholatnya tapi tak koret. Anu koslet sholatnya kan nyawan kurang. Sebab sholat yang benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah tilu ya, syahadat, sholat dan zakat. Kalau sadar. Tapi kalau sodakoh mah tidak pakai tidak pakai aturan. Kalau zakatnya, kalau sodakoh mah mau dikasih setengah, 50% tuh nggak apa-apa. Tapi kalau zakat dari modal itu ada aturannya. Kalau zakat tijaroh itu haul ya. Kita mulai modal 100 juta tanggal 1 Januari. Ternyata usahanya Allahu Akbar. Ternyata dia punya untungnya sampai miliaran, padahal modal awalnya itu 100 juta. Ketika bertemu dengan tahun 2022 umpamanya, dia punya sampai untungnya sampai 1 miliar. Mana yang dizakatkan? Yang dizakatkan itu adalah yang 100 juta. Itu hebat ya. Islam itu indah sebenarnya. Dimintanya berapa? Cuman 2,5% dari 100 juta berapa Pak? 100 juta kurang buka modal 100 juta umpamanya, terus zakatnya 2,5% seberapa juta? 2.500.000. Lobaan mana coba jeng? Cuma sedikit kan? Itu Allah indah sekali. Tidak zakat. Wah, kalau zaman Nabi Musa lain lagi. Zaman Nabi Musa itu zakatnya 10%. 10%. Maka Ki Korun marah, nggak mau dia, nggak mau zakat karena 10% kan. Kemudian syariat Nabi Musa, kalau bapak-bapak kena tai cak-cak nih, tai kotoran, itu nggak boleh dicuci. Jadi kalau ada kotoran di sini nih, baju kita, itu syariat Nabi Musa. Itu yang kotornya digunting, truk buang. Nah, kalau kita mah nggak, dicuci dulu, baru diambelan. Nggak bau, bersih. Tapi zaman Nabi Musa kena kotoran, gunting. Ketiga, kalau murtad, bunuh diri. Kalau kita murtad, ada orang murtad sekarang nih, kembali lagi kepada Islam. Seperti ada orang murtad, dialog dengan Zakir Naik. Udah murtad, dia kembali lagi, dia masuk Islam lagi. Nah, cuman perbedaannya orang murtad itu ada hukuman. Hukumannya apa? Kalau murtadnya 1 tahun, harus dikodok sholatnya 1 tahun itu. Ayo, itu kemudian 10 tahun berarti dia puasa kan, melewati puasa. Puasanya harus dikodok, sholatnya harus dikodok, puasanya harus dikodok. Itu tobatnya orang murtad. Tetapi kalau zaman Nabi Musa enggak, menyembah itu anak sapi, bunuh diri.
Itu luar biasa ya. Zakat 10%, kalau ada apa kotoran harus digunting, kalau murtad harus dibunuh diri. Itu syariat Nabi Musa alaihissalam. Tapi sekarang beda. Nah, hadirin kaum muslimin, orang yang syahadatnya sudah benar, sholatnya sudah benar, zakatnya sudah benar, maka kata Nabi, fa idza fa'adu dzalika asamu minhum amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila umatku sudah melaksanakan syahadatnya sudah bagus, syahadatan sudah, sholatnya sudah bagus, zakat sudah bagus, mereka asamu minni, tidak boleh diganggu darahnya, tidak boleh diganggu hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dia melanggar hukum. Udah masuk Islam, dia bunuh orang, ya harus dibunuh lagi, kecuali dimaafkan oleh keluarganya, minta tebusan 100 onta. Jadi bapak-bapak, jiwa manusia itu harganya 100 onta Pak, harus nembus 100 onta tobat. Mi'atu ibilin, Allahu Akbar. Kurang mah hargaan balatak merawat Allahu Akbar. Kemudian wa amwalahum, harus dijaga hartanya illa bihaqqil Islam, kecuali Islam. Mana hak Islam? Seperti dia harus menebus ontanya harus 100 karena dia sudah membunuh orang. Itu bihaqqil Islam, dia bunuh, dia jinah, harus diranjam. Bujangan dengan perawan harus 80 jilid. Kalau mau nama-nama jinah muson yang sudah keluarga 100 kali jilid hatta yamut. Itu namanya illa bihaqqil Islam. Nah, itu hadirin kaum muslimin, inilah hadis yang ke-8 tentang bagaimana Rasulullah SAW ditugaskan untuk manusia, sehingga mereka ada syahadat, 2 kalimat syahadat, menyaksikan 2 kalimat syahadat, syahadat kepada Allah, syahadat kepada kenabian Allah, kepada kerasulan, mendirikan sholat, tunaikan zakat. Itu sudah permanen, sudah hisab. Nah, kemudian nanti kan ada puasa bulan Ramadan, ada haji ya. Persyaratan zakat sudah mampu, kita sudah punya nisab. Puasa kita yang tidak sakit, yang tidak ada perjalanan itu wajib, tapi ketika ada sakit dan perjalanan jauh itu dirusakkan untuk buka, tapi harus dikodok. Itu Islam. Kemudian Bapak Haji, manis tatoktum, manis tato'a ilai sabila. Orang yang menghaji itu tidak wajib, tidak setiap mukallaf, persyaratannya harus istitoah, harus mampu dalam kesehatan, mampu dalam biaya, begitu gitu, mampu dalam biaya. Dan banyak sekarang orang yang saking pengennya munggah haji sampai dia menghutang, sampai ada pertanyaan, Pak Kiai, saya pengen naik haji tahun ini tapi saya pinjam dulu uangnya. Ya, kalau seandainya ada untuk jaminan, untuk yakin, untuk dibayar, punya jaminan, punya taruhan, nggak apa-apa. Tapi kalau jurus nekat jangan. Umang keweng aja nak bayar, coba tadi bayar moal. Ulah eta mah teu haji mardun gitu mah. Kudu niat mah. Aya mah haji nekat, ku hayang-hayang munggah haji, teh nginjem duit tapi teu niat bayar atuh teu jadi eta mah haji mardun eta mah. Tapi kalau sudah punya tandonan, punya sawah, punya rumah, kemudian bisa dijual untuk dibayar, itu nggak apa-apa. Itu banyak yang begitu. Termasuk saya dulu munggah haji pertama, saya nggak hutang. 2 juta ingat ya, dibayar. Dibayar. Ku pengennya, kenapa saya pengen naik haji? Karena waktu itu mendesaknya benar-benar. Saya disebut haji, Pak Kiai udah berapa kali naik haji. Waduh, saya pernah mewakili guru saya, jangan pakai wakilin walimatul safar. Waktu itu saya belum naik haji. Saya belajar menasib haji, rangkin sopa, marwah, jumratullah, akobah, tawaf wada, tawaf kudum, itu kan ada dalam bukunya, diterangin sama saya. Ini cara jumratul ula, dia orang yang sudah naik haji, dia kebayang kan, wah jumratul ula, jumratul akobah, kebayang kalau naik haji kan. Waktu itu aku belum naik haji, udah beres ceramah, ditanya, Pak Kiai cina, udah berapa kali naik haji? Udah, astagfirullah. Disangka karena kita menerangkan manasik haji, dia udah pernah kebayang kan. Kata bilang, doain aja mudah-mudahan. Aduh ya Allah, mohon maaf, kirain Bapak udah berapa kali. Saya menggetar, ya Allah, man. Saya naik haji Allah. Nah, kurang 2 juta nginjem. balik menghaji dibayar, kamu tenang. Aduh, bener-bener itu
Udah kalau nggak ada yang begitu saya nggak nangis saya naik haji. Tapi sudah hajuna lancar, bisa umroh gitu. Dan menangin aja sama pamere. Pan kiai malah bener pamere. Kiai antar umroh hayu gitu. Kenal sebenarnya. Loba murid anu eta anu karunyaeun ayeuna. Wah katanya 3 bulan lagi saya minta diantar ke Aqsa katanya. Minta ke Masjid Aqsa. Nggak mau saya ke Aqsa dulu, pengennya Madinah, Mekah, Madinah, Aqsa. Nah waktu itu nggak bisa, tapi sekarang alhamdulillah Pak sudah bisa. Sekarang Mekah, Madinah, Aqsa, alhamdulillah. Aya nu hayang diantar, alhamdulillah ya Allah. Duit di mana tuh? Kurang arek umroh Mekah, Madinah, Aqsa, di mana duitnya tuh? Menang hasil kita hablum minanas. Jadi alhamdulillah kata guru saya, kalau melak ilmu opik katanya bisa jadi rambutan, gitu kata kiai saya. Bisa jadi sawah, bisa jadi cau, nggak paham tadinya. Yang mana begitu? Pas udah itu, udah haulan gitu. Tuh pik. Abi cenah melak ilmu kunaon tuh jadi duren jadi anu nganteran murid jadi duren. Tukang duren kan sama guru di kulon mah sama kiai luar biasa itu. Punya apapun kiai dulu. Sebelum pamajikan itu istrinya kalau di kulon tuh ngasih sama guru dulu. Baru pamajikan. Gitu. Benar. Alhamdulillah Pak, apa yang disampaikan oleh guru saya begitu, alhamdulillah. Saya udah ke Mekah udah 3 kali, alhamdulillah. Itu meren ladang, artinya kita sebab menyampaikan agama gitu. Kadang-kadang orang yang ngajak itu orang yang baru kenal berapa hari lah, tapi yang nggak diharapkan bahwa dia itu bisa mengantar saya gitu. Jadi nggak ada tipenya, bukan tipe punya uang, ternyata dia punya baju sederhana tapi duitnya loba. Oh bener, ini hebat. Pak Kiai saya antar ke Aqsa, insya Allah rumah hayang orang ke Aqsa, ayo nganter gitu. Luar biasa. Nah kita simpulkan ada muslim berapa menit lagi Isrok? Berapa menit lagi Isrok? 2 menit lagi. Nah itulah kita simpulkan hadis yang 8 ini ternyata luar biasa ya. Nabi itu tugasnya berat menurut kita, harus menghadapi manusia, resikonya perang. Yang sudah dilaksanakan oleh Abu Bakar Siddiq, memerangi orang zakat, menolak zakat, syahadat, kemudian syahadatain, kesaksian kepada Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, mengakui Muhammad adalah sebagai utusan Allah, mendirikan sholat, tunaikan zakat. Nah itu sudah tidak dibolehkan darahnya, hartanya, harga dirinya harus dijaga. Harus dijaga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sholat kita diterima. Kalau belum yang belum wajib zakat itu sodakoh. Sodakoh itu mau ke masjid, ke fakir miskin, ada keperluan masjid. Jadi saya kemarin ada masjid muhajirin Pak. Jadi kotaknya itu ada 3. Itu panitia masjid, itu pembangunan buat yatim. Ada 1 kotak tapi 3 lubang gitu. Ada di sini ada. Oh luar biasa. Dasar. Ternyata di sini luar biasa. Jadi nikmat itu Pak, nikmat. Ya Allah, ada yatim, ada dalilnya untuk pemakmuran masjid, untuk ada tiga lubang, luar biasa. Ada kenikmatan. Ya mudah-mudahan syahadat kita terima, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji dan umrohnya yang sudah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-atrafan nahar waj'alhu hujatan lana ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma ij'alna imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiban li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Ya Allah, terimalah taklim kami, terimalah salat berjamaah kami, terimalah doa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa besar, dosa disengaja, dosa karena meninggalkan perintah-Mu, dosa karena melanggar aturan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa-dosa kami, memaafkan kesalahan kami ya Allah. Kami banyak dosa waktu-waktu yang telah lalu ya Allah, tapi kami tidak putus asa dengan rahmat dan kasih sayang dan ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah dan kasih sayang kami ya Allah. Kasihani ya Allah. Kami sangat mengharapkan mudah-mudahan ibu bapak kami yang telah tiada atau yang masih ada, apalagi yang sudah ada di alam barzah ya Allah, mudah-mudahan ibu bapak kami, terutama ibu kami ya Allah, yang telah mengandung 9 bulan, begitu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, melahirkan begitu repotnya, menyusui sampai 2 tahun, melayani kami dengan penuh kasih sayang, sukarela, tanpa pamrih. Ketika kami sakit diobati, mencari duit untuk kesembuhan kami. Sudah dewasa kami disekolahkan sampai kami bisa melaksanakan membaca, bisa menulis, bahkan dipesantrenkan. Semuanya waktu fokus untuk kami ya Allah, tapi sayang kami tidak bisa mengembalikan kebaikan mereka. Kami hanya bisa berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, begitu juga guru-guru kami ya Allah. Tanpa kami belajar dan guru kami, mana tahu kami mengenal-Mu dengan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, semua dari guru-guru kami ya Allah. Tanpa mereka kami tidak tahu jalan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kami dengan asbab kami punya guru ya Allah. Mudah-mudahan guru kami yang telah tiada diberikan rahmat, diberikan surga firdaus-Mu. Yang masih ada, mudah-mudahan guru kami istiqomah dalam agama-Mu, jangan sampai tergoda dengan tahta, harta dan jabatan sehingga mereka belok dari ajalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.